kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa, yang kami puji, yang kami sembah. Kami menyambut Engkau dalam setiap kehidupan kami pada malam ini ya Tuhan. Walaupun posisi kami berbeda-beda di tempat ini, kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan dan kasih Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami pada malam ini. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini Tuhan Yesus, kami mau memuliakan ibadah kami. Kami percaya Tuhan tetap berkuasa di tengah-tengah kami. Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kami pada malam ini. Berkati para hamba-Mu yang join pada malam ini. Walaupun masih belum join ya Bapa, kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati para hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai kehidupan mereka. Begitu juga para hamba-Mu yang akan melayani pada malam ini. Kiranya Tuhan terus pakai mereka dengan luar biasa oleh karena anugerah Tuhan. Terpuji nama Bapa dan kami muliakan. Amin. Shalom. Shalom. Saat ini Shalom. 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 Ya, saat ini kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kalau mengarah dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sekali lagi kita mengawal pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, mahkota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Baik, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sedang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sedang bersuka, bersuka citalah. Wow, luar biasa pujian kita pada malam ini. Saya percaya teman-teman semua sangat diberkati Tuhan. Ada amin? Amin. Ya. Ya, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan
ku rindu menyembahmu, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Seperti rasa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Saya persilakan kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya baik teman-teman, sebelum kita menaikkan pokok doa kita pada malam hari ini di Menara Doa MEG ya Raisa, tentunya kita akan melandasi dengan satu bagian di dalam kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini sebagai dasar kita untuk menaikkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa, minta tuntunan daripada Roh Kudus saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan dan nikmati sepanjang hari ini, sehingga sampai saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami bersama. Bahkan pada malam hari ini kami dipertemukan dengan para hamba-hamba Tuhan yang sudah berkumpul di menara doa MEG saat malam hari ini ya Tuhan. Dan ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah rancangan Tuhan. Dan sebelum kami menaikkan setiap pokok doa kami, tentunya kami akan merenungkan satu bagian di dalam kebenaran firman Tuhan untuk kami di salam. Memohon pimpinan Roh Kudus-Mu, bantu kami supaya hamba-Mu, terutama hamba-Mu yang akan menyerikan bagian dalam kebenaran firman Tuhan, dapat terberkati kehidupan kami semua saat malam hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suara saya jelas di sana? Jelas. Jelas kakak. Oh jelas ya. Soalnya jaringan di sini juga leleh ini. Ya baik teman-teman, sebelum kita seperti yang saya katakan dari awal, sebelum kita berdoa, sebelum kita menaikkan pokok doa kita saat malam hari ini, tujuan kita kan berdoa. Jadi kayak imam itu kan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Dan tentu dia di menara doa ini yang kita utamakan adalah doa. Dan tentu di dalam doa itu kan mestinya kita melandasi satu bagian di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, firman Tuhan yang kita renungkan saat malam hari ini hanya sebagai dasar ya, dasar doa kita saat malam hari ini. Bukan berarti saya mengkhotbah benar-benar ini bukan khotbah yang asli, maksudnya itu seperti biasa. Jadi kita hanya menerukan saja satu di ayat firman Tuhan saat malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita seperti biasa. Bagi teman-teman yang sudah membawa Alkitabnya di tempat masing-masing atau juga di HP, mari kita buka di 2 Petrus 3 ayat 9. Nah ini sebetulnya firman Tuhan ini sudah lama saya merenungkannya sejak Kamoli minta tolong sama saya, Kak Fa, boleh ndak kamu bagikan renungan singkat saja firman Tuhan nanti di menara doa ini. Saya bilang ya bolehlah. Jadi sudah lama saya merenungkan ini, apa sih yang maunya Tuhan di ayat ini. Nah saya coba bagikan bagi kita saat malam hari ini. Sekali lagi kita buka Alkitab kita yang sama sebagai orang yang percaya, bukan orang yang tidak percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di 2 Petrus 3 ayat 9. Di sana mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saya merenungkan dari ayat ini, saudaraku dikasihi Tuhan, ini tidak hanya saya menyerikan buat kita saat malam hari ini, saya juga beberapa hari ini saya merenungkan apa sih maunya Tuhan di dalam kehidupan saya ini, apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan ini, kenapa bisa kuat sekali dalam hati saya ini untuk membagikan bagi kita saat malam hari ini. Jadi seringkali kalau kita berdoa atau menaikkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan, yang saya alami ya saat hari-hari ini, yaitu kadang saat kita berdoa ngantuk. Nah, saat kadang kita kalau berdoa pikiran kita tidak fokus. Nah, kadang kita kalau saat berdoa belum 30 detik sudah ada yang mengganggu pikiran kita, mengganggu setiap konsentrasi kita. Nah, akhirnya gagal apa yang kita doakan. Nah, tentunya kita berpikir, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah tidak ada Tuhankah di tengah-tengah saya ini? Apalagi saya percaya kepada Tuhan. Nah, ini ya terjadi bagi setiap kita. Oh iya. 2 Petrus 3 Kak. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, terima kasih. Ini juga salah satunya malam hari ini kurang fokus. Jadi kalau kita kurang fokus, ya tentunya apa yang kesempatan itu bisa terlewatkan itu loh. Ya, terlewatkan. Demikian pula juga kalau kita berdoa membangun hubungan kita dengan Tuhan, seringkali kita mengatakan, oh jangan-jangan Tuhan ini tidak ada di sini. Tuhan tidak mendengarkan, Tuhan tidak menjawab setiap doa saya. Saya juga pernah berkata seperti itu, teman-teman. Dan ini saya bagikan buat kita saat malam hari ini. Ini yang saya alami hari-hari ini, di mana
hari-hari ini beberapa pengajuan lamaran saya, dan juga beberapa yang tidak ada jawaban itu loh, bahkan ditolak pun. Dan ini sedang saya menunggu. Nah, seringkali saya berkoreksi dalam Tuhan, ada apa sih, kenapa bisa begini begitu, apa sih yang Tuhan mau. Tapi Tuhan kuatkan saya di ayat firman Tuhan saat malam hari yang kita bacakan, bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya dalam apapun di dalam setiap kehidupan kita. Ya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ya, walaupun ada orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu tidak ada di sini. Berarti Tuhan itu tidak mendengarkan setiap doa saya. Tuhan itu tidak mendengarkan setiap pergumulan saya. No, saudara, kita kasih Tuhan. Kalau kita melihat dari versi lain ya, itu sangat jelas Tuhan tidak lambat memberikan apa yang telah dijanjikannya, walaupun ada yang menyangka demikian. Jadi Tuhan tidak lambat. Tuhan tidak lambat memberikan jawaban bagi kita. Hanya saja kita ingin itu, Tuhan mau ingin kita mengikuti prosesnya, bukan proses kita. Nah, itu yang sering terjadi, kita protes. Nah, saya seperti itu yang saya alami hari-hari ini. Karena saya timbul dalam hati pikiran saya, Tuhan ini gimana sih? Nah, jadi saya coba bagikan bagi kita saat malam hari ini, bahwasannya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang penting kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kasih kendor, walaupun hanya sedetik pun kita berdoa kepada Tuhan. Walaupun kita hanya merenungkan dalam hati kita, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Jadi intinya kita sudah memandang masuk di dalam hadirat Tuhan. Nah, sekalipun ya, tetapi yang sabar, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan itu, kata ia di sana adalah besar. Jadi Tuhan sabar terhadap kita sebetulnya. Cuman kita yang errornya. Saya dan saudara kadang kita error. Pikiran kita kemana-mana. Hati kita kemana-mana, tidak tertuju kepada Tuhan. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki, Tuhan menghendaki kita supaya kita tidak jatuh terus menerus dan terus menerus jatuh di dalam dosa. Nah, salah satunya apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam ayat ini, supaya kita benar-benar berbalik dan bertobat. Nah, ini pertobatan ini saya betul-betul dikoreksi. Nah, saya dan saudara dikoreksi dari ayat ini, bahwasannya salah satu tujuan Tuhan kenapa tidak langsung saat itu menjawab setiap doa kita, yaitu agar kita mengikuti setiap proses Tuhan, dan supaya kita dengan tujuan supaya kita tidak binasa. Ya, kita mau berbalik kepada Tuhan yang yang benar-benar atau sesungguh-sungguhnya kita mau bertobat dari setiap dosa-dosa kita. Ya, walaupun hari-hari ini saya percaya kita tidak ada yang sudah 50% ya. Saya boleh katakan 50% ada di sampingnya kesucian. Tapi kita ada berusaha itu loh, kita ada usaha. Tuhan, firman Tuhan diingatkan kita malam hari ini, Tuhan mau kita supaya kita berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Nah, itu yang menjadi hambatan setiap doa kita, yaitu dosa. Nah, ini saya dipukul benar itu. Saya
beberapa hari ini, sekali lagi beberapa hari ini saya selalu mengkoreksi diri saya, sehingga saya minta Tuhan, Tuhan apakah memang ini baik, apakah sih yang Tuhan mau sih dalam kehidupan saya. Saya juga percaya saudara, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kami saat malam hari ini sehingga bisa terbentuk menara doa ini. Ada apa sih tujuannya? Tujuan Tuhan sehingga bisa ada menara doa ini. Nah, salah satunya kita di dalam menara doa ini, kita tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi kita benar-benar memegang janji Tuhan itu, bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, asal kita berbalik sepenuhnya dan bertobat dari setiap kehidupan lama. Jadi itu yang saya bisa bagikan untuk menjadi dasar menaikkan pokok doa kita dan atau menaikkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan saat malam hari. Ingat saudara, jangan kita pernah memandang setiap orang dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin kehidupannya sehari-hari tidak sesuai apa yang disampaikan dia, tetapi kata Pameli Atok mengatakan bahwasanya yang kamu ambil itu bukan dari orangnya, tetapi kamu ambil dari firman Tuhan. Itu yang kamu tangkap. Jadi jangan kamu mengikuti kehidupan orangnya, tetapi apa ya firman Tuhan yang kamu dengar itu yang kamu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya selebihnya, kiranya Roh Kudus yang memberikan lebih dalam lagi untuk bisa kita mengerti lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan seterusnya kita akan masuk di dalam doa syafaat kita saat malam hari. Sebelumnya kita akan naikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Dan barangkali ada teman-teman nanti yang menyampaikan pokok doanya, bisa melalui chat ya, juga bisa langsung disampaikan setelah kita nyanyi ya. Ya, mari kita angkat satu pujian. Jadikan aku rumah doamu. Ya, baik teman-teman, sembari kita menunggu pokok doa dari teman-teman, mari kita akan satu pujian untuk kita menaikkan pokok doa kita kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa janji ya Tuhan selalu setia dan aman. Kami bawa hidup kami, bawa setiap pergumulan kami bawa setiap masalah kami kepada Tuhan saat malam. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat malam. Walaupun kami pergi berbagai tempat, walaupun kami tidak satu tempat, tapi kami percaya lawatan-Mu boleh ada dalam setiap kehidupan kami lepas berdoa saat malam. Terima kasih. Bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu
segera disampaikan. Apakah ada pergumulan hidup teman-teman? Kalau tidak ada, kita langsung berdoa saja. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dan ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di hadapan Tuhan. Yang boleh kami menikmati hari lepas hari. Yang boleh kami menikmati sampai hari ini, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di via Google Meet saat malam hari. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi karena rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui setiap persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum kami menaikkan setiap pokok doa kami kepada Engkau, kami sadar atas keberadaan hidup kami sampai saat ini. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat dalam setiap kehidupan kami lepas pribadi kami, yang membuat menghambat setiap pokok doa kami, yang menghambat setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kudus kala kami, agar kami tetap layak di hadapan Tuhan dan tidak menjadi penghalang berkat dalam setiap kehidupan kami. Satu malam hari ini secara khusus kami berdoa untuk komunitas kami ini, yaitu Nias Generation. Ya Tuhan, Engkau berkati grup kami Nias Generation. Berkati setiap anggota yang sudah ada di dalamnya, dan juga pengurus. Memberikan kesatuan hati, berikan kekompakan, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka saat malam hari. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menepati janji-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau sanggup ya Tuhan mengangkat setiap hidup mereka. Di dalam setiap masalah mereka Tuhan, Engkau yang campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun pergumulan hidup mereka, apapun problem hidup mereka yang hari-hari ini mungkin mereka alami, tapi kami percaya Tuhan, satu hal yang kami yakini, bahwa janji Tuhan tidak pernah lalai dalam setiap kehidupan kami. Seperti firman Tuhan yang boleh kami dengar saat malam hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk grup Nias Generation ini. Jadikan itu menjadi grup yang terus menjadi berkat bagi banyak orang, terutama kepada orang-orang kami yang di Nias ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk setiap komsel-komsel yang sudah ada sampai hari ini, sampai detik ini yang sudah berjalan dengan baik. Tuhan berkati setiap komsel dan berkati pengurusnya, berkati setiap anggota. Biarlah itu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk juga pulau kami Nias yang tercinta. Tuhan berkati pulau kami Nias yang tercinta. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh bercahaya di pulau kami Nias. Biarlah jiwa-jiwa ya Tuhan boleh terus datang rindu kepada Tuhan. Biarlah setiap umat yang ada di sana Tuhan benar-benar dilawat oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin yang ada di suku kami Nias, baik dari bupati sampai kepala desa. Biarlah mereka ya Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi cahaya bagi umat-Mu, dan benar-benar mereka menerapkan keadilan di suku kami Nias tercinta. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga bangsa kami. Engkau terus memberkati bangsa kami ya Tuhan. Jadikan menjadi bangsa yang terus memuliakan nama Tuhan, yang terus membawa nama Tuhan semakin hari semakin ditinggikan, semakin hari semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami dari presiden, wakil presiden, para menteri dan semua jajarannya, bahkan sampai pemimpin di bangsa kami ke RT,
Tuhan, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Jadikan mereka menjadi alat untuk membawa damai sejahtera di atas bangsa kami. Sehingga melalui mereka ya Tuhan, kedamaian boleh ada di bangsa kami, sukacita boleh ada di bangsa kami, kegembiraan boleh ada di bangsa kami. Karena ada lawatan Tuhan yang Tuhan pakai melalui para pemimpin kami di bangsa kami. Terutama juga buat pemimpin rohani kami ya Tuhan, yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, biarlah mereka boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh aktivitas mereka, setiap panggilan, setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah semuanya itu melalui setiap usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang rindu datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami akan berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang terus melayani Engkau, yang terus berusaha untuk mengerjakan setiap tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Pakai mereka dengan luar biasa Tuhan, baik para gembala, para pendeta, para misionaris dalam negeri maupun di luar negeri, dan siapapun ya Tuhan yang menjadi pelayan Tuhan, dari kecil pelayanan mereka ya Tuhan sampai yang pelayanan besar, Tuhan pakai mereka dengan ajaib dan luar biasa, sehingga melalui pelayanan mereka ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa rindu akan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkanlah boleh mereka seia dan sekata dalam segala hal apapun ya Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan tercerminkan melalui hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Demikian pula juga kami pada malam hari ini yang sudah hadir di ruang Google Meet saat malam hari ini. Hamba tidak bisa menyebut satu persatu nama mereka yang sudah memberikan, meluangkan waktu mereka. Dan saya percaya Tuhan, bahwa lawatan Tuhan boleh terjadi atas hidup kami, lepas pribadi kami, di tempat kami masing-masing. Kuasa Tuhan dipenuhi kami saat malam hari. Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memenuhi hidup hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa banyak pergumulan kami hari-hari ini, dan kadang kami berpikir hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, dengan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu, maka kami dapat melewati segala rintangan dan segala pencobaan yang mendatangi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami. Sekali lagi hamba menyerahkan ke mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Mungkin mereka hari-hari ini punya pergumulan secara khusus, mungkin mereka hari-hari ini punya masalah di tempat mereka masing-masing, baik masalah pribadi, masalah pelayanan, dan apapun ya Tuhan yang menjadi bagian pergumulan mereka saat malam hari. Kami percaya Tuhan bahwa janji Tuhan tidak pernah lalai dalam setiap kehidupan kami. Engkau boleh menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Tetapi biarkanlah hati pikiran kami ya Tuhan boleh terus berbalik kepada Tuhan, boleh terus memandang kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami lepas pribadi kami. Berkati setiap pelayanan kami, di mana Tuhan percayakan pelayanan kami sampai hari ini, dan dimanapun nanti juga tunjukkan pelayanan untuk kami boleh membangun juga pelayanan kami yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan selalu beserta kami. Immanuel, Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan saat malam hari ini. Sekali lagi kami ucap syukur kepada Tuhan saat malam hari ini. Diberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersekutu kepada Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan sebagian di dalam kebenaran firman Tuhan, walaupun secara singkat. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang terus meteraikan dan mendalami di dalam setiap kehidupan kami lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini, dan kami percaya Tuhan, tuntunan Tuhan selalu sempurna dalam setiap kehidupan kami, dan kami juga melakukan setiap kegiatan kami dan dalam ibadah persekutuan
dalam ibadah menara doa saat malam hari ini. Masih banyak kegiatan kami selanjutnya. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan saat malam hari ini, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Jadilah kehendak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.